Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan yang telah Tuhan berikan bagi kita semua selama 1 minggu ini. Dan sampai saatnya pada pagi hari yang indah ini, kita boleh berkumpul kembali bersama untuk menaikkan setiap pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan buat penyertaannya yang begitu ajaib. Dan mari, saya rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mau nyanyikan pujian ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dan hormat, sebab Dia Allah yang besar, yang layak kita sembah. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Bapa. Dan tibalah saatnya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami setiap anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian kita buat Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Sebab Ia adalah Allah yang mengerti segala keadaan kita. Jangan takut dan serahkan segala beban kita. Tinggalkan semua permasalahan yang mengikat kita. Sebab Tuhan yang akan melawan bersama dengan kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sama-sama lagi kita katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari Bapak Ibu, sekarang nyanyikan. Dia kuat dan penuh kuasa.
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia lagi yuk. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Berdekatan bagi Tuhan, puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Serahkanlah. Puji Tuhan. Haleluya. Tanggalkan segala kekuatanmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu hanya pada Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Puji Tuhan. Firman Tuhan ada mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, tetapi kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kami menerima setiap janji-janji Tuhan. Tak pernah Dia janji hari kan panas. Amin. Tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, katakan kepada Tuhan, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Saya rindu kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, serahkanlah, serahkanlah. Puji Tuhan. Serahkan pada Yesus Segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi surga. Dia akan ganti segala duka menjadi surga.
Tuhan. Pada saat ini kita ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditabur setiap benih-benih firman Tuhan, agar setiap firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, hanya Kau Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang bangkit berdiri sekali. Yesus, selamanya Yesus. Makasih harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Naikkan rasa syukurmu sejenak kepada Tuhan. Kita ada di tempat ini karena kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya.
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas setiap pertolongan Tuhan, sehingga kami ada pada saat ini. Semua itu karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, agar setiap firman yang keluar dari mulutnya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami alaskan setiap doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang saya sangat kasihi, seperti saudara semua tahu bahwa tanggal 22 Februari yang lalu saya alami tindakan operasi kaki kiri, dan Tuhan telah tolong sampai hari ini karena kemurahan Tuhan dan doa, perhatian, kunjungan maupun apa yang Bapak Ibu persembahkan, kiranya Tuhan akan membalas, memberkati dengan lipat ganda. Saya masih belajar untuk terus bisa aktif dalam terus berjalan, dan Tuhan terus memberikan pertolongan-pertolongannya. Saya juga berterima kasih kepada saudara kandung saya, kakak saya Erni, dan juga keluarga, juga adik saya Yusuf yang ada di Jakarta keduanya. Demikian juga dengan adik saya David, dan juga adik saya Peter dan istri yang memberi support kepada saya untuk terus tetap kuat di dalam segala hal. Terima kasih juga buat anak-anak saya dan menantu-menantu saya yang baik, yang terus mensupport saya, baik Gary, Novi, Hani, Sesa, dan Billy. Dan mereka memberikan support supaya terus tetap saya kuat. Dan anak-anak saya, Gary, Hani, dan Billy, terus mendampingi saya waktu saya ada di Surabaya sampai pulang ke Bojonegoro. Dan saya percaya Tuhan terus akan menambahkan kepada saya pertolongan-pertolongannya. Saya memiliki anak-anak yang baik kepada orang tua, anak yang taat. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga khususnya buat istri saya, Susi, di mana waktu saya alami tindakan pagi hari, mulai malam hari saya tidak bisa tidur, saya menahan rasa sakit. Dia menghibur saya, dia memberikan saya penghiburan, dan juga dia juga memberi saya lagu-lagu supaya saya bisa tidur. Dia mijit saya. Saya percaya Tuhan memberikan seorang penolong yang baik.
Terima kasih Mami. You are the best. I love you forever. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara buat segala persembahan saudara, segala kasih sayang saudara, segala doa perhatian saudara. Saya berdoa Tuhan kiranya membalas dengan lipat-lipat ganda. Dan saya juga berjanji kepada Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan kaki yang sehat, saya mau pakai terus melayani Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Inilah kesaksian saya, dia menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bertemu di rumah Tuhan. Merupakan satu anugerah yang tidak terbatas. Selama beberapa hari kita ada di rumah dengan kesibukan kita masing-masing. Tetapi hari ini kita ada di rumah Tuhan menikmati segala anugerah Allah. Ada banyak orang berkata, saya menikmati hidup karena saya merasa cukup dalam segala apa yang saya miliki. Keluarga baik-baik, pekerjaan baik, dalam setiap apapun semua baik. Dan banyak orang berkata, itu adalah sebuah langkah hidup yang berarti. Kata sebagian orang. Tetapi pagi ini kita mau melihat apa arti hidup yang berarti. Kita mengawali firman Allah dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Allah. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk memurnikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lewat suratnya Rasul Paulus mengingatkan kepada orang pendatang. Siapa orang pendatang? Orang pendatang itu adalah saudara dan saya. Kita harus menjadi orang-orang pendatang yang bergembira saat kita menghadapi pencobaan. Saat Tuhan izinkan pencobaan itu datang, kita sebagai orang pendatang di bumi ini, kita harus menjadi orang-orang yang tetap memiliki satu makna hidup yang benar, yaitu kita harus tetap bergembira saat pencobaan itu datang. Kedengarannya aneh saudara. Saat pencobaan ada masalah, kok disuruh sukacita, kok disuruh bergembira, rasanya aneh. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau kita sebagai orang-orang pendatang ini, di bumi tempat tinggal kita sementara ini, kita menjadi orang-orang yang tetap bergembira saat Tuhan izinkan pencobaan itu datang. Tuhan mau kita menjadi umat Allah yang terus mengerti rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mengerti rencana Tuhan di balik pencobaan yang kita hadapi. Karena kita tahu di balik masalah yang kita sedang hadapi, kita mengerti Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan ingin membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Pada waktu kita menghadapi pencobaan, kita tetap melihat kebaikan Allah. Saudara, untuk menjadi perhiasan-perhiasan yang sangat berharga, yang berkualitas, kita harus menjadi perhiasan-perhiasan yang dahulunya diproses lebih dulu. Untuk menjadi sebuah perhiasan yang berkualitas, yang berharga, yang mahal, harus mengalami sebuah proses yang cukup berat. Salah satu contohnya adalah emas yang mau dimurnikan. Saudara tahu emas yang mau dimurnikan itu dimasukkan dalam serbuk yang namanya fluk. Pada waktu emas itu dicampur dengan serbuk yang namanya fluk, mulailah dilakukan pembakaran, pemanasan yang luar biasa. Emas yang ada di dalam serbuk yang namanya fluk itu dibakar saudara. Dengan kapasitas yang panas sekali.
Nggak anget-anget, enggak. Volumenya apinya luar biasa, panas sekali. Tujuannya apa? Supaya kotoran-kotoran yang menempel pada emas itu, sebelum emas itu dijadikan emas yang murni, emas yang berkualitas, maka kotoran-kotoran yang menempel pada batangan emas itu akan ditarik oleh serbuk yang namanya fluk ini ke atas, saudara. Kelihatan semua kotoran-kotoran yang menempel pada emas yang mau dimurnikan itu kelihatan naik ke atas. Dan emas yang beratnya lebih berat dari segala sesuatu yang ada di situ turun ke bawah. Jadilah apa? Emas 22 karat, 24 karat lebih bagus. Cukup prosesnya luar biasa rumit. Dan mungkin kalau emas itu bisa bicara, dia akan berkata sakit. Dibakar dengan api yang begitu menyala-nyala, panasnya luar biasa. Dia akan berkata, aduh panas sekali, gak kuat. Tapi ini harus mengalami proses pemurnian. Dan apa yang terjadi? Kalau emas tidak mau dimurnikan, dia gak jadi emas yang baik. Tapi sebelum dia jadi emas 24 karat, logam mulia, dia harus mengalami pembakaran yang hebat, yang luar biasa. Demikian juga hidup setiap orang percaya. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan, harus melalui proses pemurnian. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang berkualitas, yang berharga di mata Allah, kita juga harus menjalani proses kehidupan dalam hidup ini. Supaya apa? Hidup kita indah di pemandangan Allah. Banyak orang menginginkan hidup kita ini aman. Setiap orang di muka bumi ingin hidupnya aman. Ingin ada di satu zona yang nyaman, pengalaman di atas gunung. Semuanya baik, ekonominya baik, keluarganya baik, kesehatannya baik. Semua manusia menginginkan seperti itu. Inginnya di zona yang nyaman. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam satu zona lembah, pengalaman lembah pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita harus mau diproses Tuhan. Mengapa kita mau diproses Tuhan walaupun kita sedang alami sebuah pencobaan? Karena kita tahu kalau kita mau mengikuti rencana Allah, Tuhan juga ada dalam lembah kekelaman. Tuhan juga ada di setiap proses hidup kita. Artinya Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Kidung Agung 2 ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Artinya Tuhan Yesus saat kita ada dalam pencobaan, Tuhan Yesus ada. Digambarkan dia sebagai bunga bakung. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Itu bunga bakung yang di lembah. Artinya dalam setiap apapun keadaan kita, di lembah masalah, di lembah pencobaan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Tuhan selalu ada walaupun kita ada dalam lembah pencobaan. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Luar biasa Tuhan kita. Kalau kita tetap tidak marah dalam proses pemurnian yang Tuhan izinkan. Kalau kita tidak malah menjadi orang-orang dalam menghadapi masalah, kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita tetap melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak dibiarkan tergeletak, tidak dibiarkan jatuh. Firman Allah berkata, dia menopang dengan tangannya. Artinya dalam masalah pencobaan yang kita alami, kita tidak dibuat terkapar. Kita tidak dibuat tergeletak, kita tidak dibuat kalah. Sekarang kita lihat lebih dalam. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan saat dalam pencobaan. Sikap yang pertama yang kita harus lakukan dalam menghadapi pencobaan,
kita jangan takut. Kenapa enggak boleh takut? Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia memimpin aku, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pengalaman Daud, walaupun Daud mengalami satu masalah dalam hidupnya, Daud tetap tahu dia memperkatakan bahasa iman dengan baik. Dia tidak menjadi orang-orang yang takut kalah dalam setiap masalah yang dia hadapi. Sebab itu dia berkata dalam Mazmurnya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Luar biasa, Daud tahu dalam pencobaan pun penyertaan Tuhan sempurna bagi hidupnya. Demikian juga jemaat Alpha Omega dan para pembaca online dimanapun berada. Hari-hari yang sulit ini mungkin kita sedang mengalami proses pemurnian hidup. Masalah hidup, jangan kita menjadi orang-orang yang takut dan kalah dalam setiap peperangan. Mengapa tidak boleh takut? 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 berkata lebih jelas. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ingat, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Penyertaannya sempurna. Pribadinya Allah Roh Kudus selalu memampukan kita dalam menghadapi apapun. Kemampuan kita terbatas. Keadaan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Tapi kalau kita sertakan Allah, Dia pribadi yang tidak pernah berubah itu, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan. Banyak orang menghadapi masalah, dia tetap kuat. Dia tetap menang. Dalam menghadapi badai, dia tetap menjadi orang-orang yang terus melihat kebaikan Allah. Dan dia tidak menjadi orang-orang yang marah. Karena apa? Dia tahu dia tidak sendiri, tetapi bersama Roh Kudus dia melangkah maju. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi pencobaan? Apakah cukup? Jangan takut. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang jangan kecil hati atau patah semangat. Kenapa enggak boleh kecil hati atau patah semangat? Kita lihat Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Allah minta kita terus menjadi orang-orang yang terus berjalan dengan iman. Saat menghadapi pencobaan, jangan kecil hati, jangan patah semangat. Sebab firman Allah berkata, kalau kita patah semangat, kecillah kekuatan kita. Gak ada daya. Pada waktu masalah datang kita berkata, ya sudah Tuhan, aku begini ya begini. Sudahlah, hadapi masalah yang berat aku gak mampu. Ya sudahlah, mau begini-begini. Tidak. Orang yang kecil hati, orang yang tidak melihat kebaikan Allah. Tetapi orang yang tetap memiliki semangat, tidak kecil hati, dia akan melihat kebaikan-kebaikan Allah di balik masalah yang dia hadapi. Lalu bagaimana caranya untuk tidak tawar hati? Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Harus memiliki hati yang gembira. Bagaimana ini bisa? Kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pencobaan yang berat. Kok suruh hati ini gembira? Bisa kalau kita menjaga hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa menjaga hati, walaupun kita ada di lembah kekelaman, di masalah yang berat, sepertinya logika kita tidak mampu. Tapi kalau kita tetap memiliki sebuah sukacita, karena pribadi Allah, Roh Kudus tidak pernah jauh dari saudara dan saya, maka kita akan tetap memiliki hati yang bersukacita walaupun dalam menghadapi masalah. Karena firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lebih dari obat-obat dokter, hati yang penuh dengan sukacita. Ingat saudara, dalam keadaan apapun harus memiliki
sebuah komitmen yang indah dengan Allah. Milikilah hati yang penuh dengan sukacita. Milikilah sebuah pandangan iman yang benar bahwa Allahmu dan tidak pernah meninggalkan setiap masalah yang engkau hadapi. Mengapa perlu terus memiliki sebuah sukacita? Karena sukacita itu adalah bagian dari integral keselamatan. Sukacita itu adalah bagian integral dari sebuah keselamatan. Kita diselamatkan lewat anugerah. Kita diselamatkan bukan karena kita kaya. Kita golongan orang-orang yang baik. Kita keturunan yang baik. Bukan. Kita diselamatkan lewat penebusan karya yang mahal dan mulia. Dan itu membuat kita sukacita. Dan sukacita ini adalah bagian integral dari namanya keselamatan. Filipi 4 ayat yang ke-4 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Rasanya aneh. Pencobaan datang kok suruh bersukacita. Mari kita kembali memiliki sebuah pandangan rohani yang benar. Melihat karya penebusan saudara dan saya ada di tempat ini. Bukan karena kebaikan kita, tapi lewat karya penebusannya yang suci dan mulia. Dan itu membawa pengertian kepada kita untuk tetap menikmati sukacita dalam hidup ini. Walaupun kita sedang hadapi beban, masalah yang berat. Sebab firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa. Bukan sekali-kali, tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Sukacita itu ditanamkan lebih dahsyat. Supaya apa? Kita semakin melihat bahwa Allah memimpin kita pada satu rencananya yang tidak pernah berubah. Cukup. Langkah awal kita jangan takut. Yang kedua, kita memiliki tidak patah semangat. Tapi kita harus memiliki dimensi iman yang lebih ke depan untuk meraih sebuah mujizat dan melihat bahwa hidup ini berarti. Dengan cara apa yang ketiga yang kita lakukan untuk keluar dari menghadapi masalah? Yang ketiga yang kita harus lakukan, kita harus menjadi umat Allah yang jangan panik atau tetap tenang dalam menghadapi masalah. Banyak orang menjadi panik pada waktu masalah itu datang. Seringkali lupa kepada Tuhan. Pada saat pertama dia mencari pertolongan kepada manusia. Dia tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan seringkali apa yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan hanya menurut logika dan bukan menggunakan iman. Tapi firman Allah berkata hari ini, jangan panik. Dalam menghadapi apapun, tetap tenang. Bagaimana caranya tetap tenang? Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dekat dengan Allah. Ingat tadi firman Allah berkata, bunga bakung itu ada di lembah. Yesus digambarkan seperti bunga bakung. Jadi Yesus ada dalam pencobaan. Yesus ada di zona kekelaman. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Sebab itu dalam proses hidup ini, untuk memurnikan iman kita menjadi umat Allah yang kuat dalam menghadapi apapun. Jangan panik dalam menghadapi apapun. Tetap tenang. Bagaimana caranya? Dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, otomatis ketenangan itu akan kita peroleh. Bagaimana ketenangan itu diperoleh? Kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini lebih dari 33.000 janji. Ini lebih dari 33.000 kemenangan yang Allah berikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalah sekali lagi. Jangan sampai kita panik mencari pertolongan kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Kita mendatangi paranormal, para dukun,
Kita mencari orang-orang yang mungkin dapat menolong kita. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Tinggal di dalam firman. Inilah jawaban dalam setiap masalah saudara. Saudara akan keluar dari masalah dan jadi pemenang kalau tinggal di dalam firman. Sebab apa? Dikatakan dengan jelas. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saat kita tinggal di dalam firman, melekat dengan Allah, Allah sediakan apa yang menjadi keperluan kita. Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata dengan jelas, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi yang memenuhi kebutuhan saudara itu Yesus. Kalau Yesus maka datang kepada Tuhan. Jangan kepada alamat yang lain. Jangan kepada paranormal, dukun, orang-orang pintar. Semuanya sia-sia. Datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Saya nggak tahu keperluan apa yang saudara bawa hari ini. Saya percaya setiap jemaat punya keperluan, punya masalah. Letakkan kepada Allah. Sebab Dia yang akan memenuhi segala keperluanmu. Kata Allahku berarti tidak ada sumber lain selain Yesus yang memberi kebutuhan kita lebih dari cukup. Ini Tuhan. Saat kita tinggal di dalam firman, firman tinggal di dalam kita, maka kita akan melihat Allah kita bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Allahku akan memenuhi. Jadi kata Allahku ini bukan sekedar slogan, tapi sebuah bukti. Tidak ada sumber lain selain Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan kita lebih dari cukup. Saya berkata di atas mimbar, saudara, kalau saya salah, saya kena marah sama Tuhan. Seringkali saya punya kebutuhan, saya punya keperluan, saya datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, nyatakan keajaibanmu. Seringkali yang tidak terduga, Tuhan banyak cara untuk menolong saya. Memenuhi segala keperluan saya. Dan mari kita sebagai umat Allah belajar untuk melekat dengan Allah. Andalkan Allah. Terus hidup dalam kebenaran. Sebab tidak ada sumber lain yang akan memberi kita lebih dari yang kita butuhkan. Selain ada di dalam Yesus. Kata memenuhi itu mengandung pengertian lebih panjang. Dari kata plerose atau to fulfill atau shall supply. Artinya apa? Artinya terus menerus Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Bagaikan sumber mata air yang gak pernah berhenti. Sudah tahu sumber mata air itu gak pernah kering. Karena sumbernya mata air. Pertolongan manusia bisa selesai. Pertolongan manusia bisa berubah. Apa yang diberikan manusia bisa berhenti. Tidak langgeng. Tapi kalau engkau tetap percaya kepada sumber yang tidak pernah berhenti. Dialah Yesus. Bagaikan sumber mata air yang tidak pernah berhenti. Artinya Tuhan ada di setiap musim hidup saudara. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup saudara dan saya. Akhirnya orang-orang yang memiliki satu kehidupan yang berarti. Bukan hanya menjadi orang-orang yang tidak takut. Yang kedua, tidak patah semangat. Yang ketiga, tidak panik. Tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi langkah yang terakhir untuk menggapai sebuah kemenangan. Dia harus menjadi orang-orang masuk pada langkah yang keempat. Untuk menggapai sebuah mujizat. Dengan cara apa? Bersandar penuh kepada perlindungan Tuhan. Bersandar penuh kepada perlindungan Allah. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Percaya penuh pada perlindungan Allah artinya berserah penuh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pada saat kita meletakkan beban kita, kita hanya separuh meletakkan kepada Tuhan, tapi separuh kita ambil sendiri. Masih kita gendong sendiri. Bebanku segini Tuhan, masa Tuhan mau tolong? Ekonomiku seperti ini, masa Tuhan bisa tolong? Penyakitku seperti ini, apa Tuhan bisa tolong sembuhkan aku? Keluargaku seperti ini, apakah Tuhan bisa pulihkan? Seringkali iblis penyerap daya rohani kita yang kerdil. Tapi saat kita berserah penuh pada perlindungan Allah, kita melihat campur tangan Allah luar biasa. Karena apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dan ia akan bertindak. Kalau bertindak maka masalahmu, ekonomimu, penyakitmu, masalah keluargamu pindah di tangan Allah. Bukan menjadi bagian saudara lagi, tapi ada di tangan Allah. Dan kalau ada di tangan Allah, percayalah Dia akan bertindak. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sejak awal Dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah berubah dengan janji dan kebaikan. Dia tidak pernah berubah dengan mujizat. Sebab Dialah Yesus yang dahsyat dan ajaib. Artinya Dia akan bertindak menolong kita. Saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Kalau Tuhan turun tangan, apa yang Tuhan kerjakan? Kita lihat Mazmur pasal 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, amazing banget. Saat kita meletakkan beban kita sepenuhnya pada perlindungan Allah, maka Allah menyatakan kehebatannya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan selama-lamanya. Antara lain apa? Dalam ayat 6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan tidak pada waktu malam. Ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Komplit sudah. Aktivitas kita itu pagi sampai malam dilindungi Tuhan, dipagari Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu. Ia akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Ia menjaga nyawa kita. Artinya kita aman. Saat kita meletakkan persoalan kita, beban kita kepada Tuhan, kita rasa aman, saudara. Dunia boleh menakutkan. Dunia boleh melihat kita menjadi orang-orang yang kalah mungkin dengan kekuatan kita. Tapi hari ini saya katakan, firman itu ya dan amin. Perkataan Allah sendiri. Dia tidak pernah berubah dengan janji. Dia tidak pernah berubah dengan mujizat. Dia Allah yang tetap baik dan ajaib itu. Nyata sampai hari ini. Ia menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesimpulan firman Allah pagi ini. Kalau kita dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama kita tidak takut. Yang kedua kita tidak patah semangat. Yang ketiga kita tetap tenang. Yang keempat kita tetap bersandar penuh pada perlindungan Tuhan. Otomatis kita terima berkat dari Tuhan. Saudara mau terima berkat dari Tuhan? Saudara mau terima berkat dari Tuhan? Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan. Menikmati panjang umur bukan dengan kesulitan, tapi dengan kebaikan Allah. Yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yang kekurangan diberkati, dipulihkan oleh Allah. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan membuka jalan. Sebab apa? Dengan panjang umur kita dikenyangkan oleh Allah. Memperoleh janji keselamatan. Mazmur 149 ayat yang keempat berkata lebih jelas. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Janji Allah, berkat Allah tidak pernah berhenti.
terus sempurna menjadi bagian jemaat Alpha Omega dan para pembaca online. Tuhan memahkotai perjalanan orang-orang percaya dengan keselamatan. Ia memahkotai. Kata memahkotai itu berarti melingkari. Kalau melingkari itu hidup dalam kekayaan rohani. Artinya selama kita hidup di dunia, kita tetap menikmati kebaikan Allah. Bahkan kalau kita nanti dipanggil oleh Allah, kita bukan menjadi orang yang malang. Kita juga menjadi orang yang berbahagia. Karena surga menjadi bagian kita. Ia memahkotai, ia melingkari setiap perjalanan hidup kita. Itu caranya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mengasihi. Siapa yang berkenan? Adalah orang-orang yang taat dan melakukan firman. Kita lihat tentang pribadi Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 7. Kejadian pasal 6, pasal 7 dan 8 kisah Nuh. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Nuh. Pada waktu Tuhan menjadikan bumi ini, menciptakan apa yang ada di bumi ini, Tuhan marah. Karena kejahatan moral, kebijakan moral terjadi pada waktu itu. Pada zamannya Nuh tidak ada yang benar. Hanya Nuh yang benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Tuhan marah karena keadaan orang-orang di zaman Nuh melakukan kebejatan moral, melakukan dosa, melakukan kekerasan. Mereka melukai hati Allah dan Allah kecewa menciptakan bumi. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, sebentar lagi aku turunkan hujan. Apa yang dilakukan Nuh? Apakah Nuh memberontak? Tidak. Nuh jadi orang yang tidak bercela, berkenan. Pada waktu Tuhan berfirman, Nuh nurut. Apa yang dilakukan Nuh? Buat sebuah batra. Nuh nurut. Padahal tidak musim hujan. Suruh buat batra nurut. Dari kayu gofir juga nurut. Dari kayu gofir. Panjang batra berapa? Panjangnya 300 hasta. Nurut. Dia buat 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Nurut. Dibuat 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Nurut. Tidak berani berubah. Apa yang Tuhan suruh, Nuh tetap taat. Mungkin waktu orang bilang, Nuh ini seperti orang gila ya. Tidak turun hujan, tidak ada apa kok suruh buat bahtera. Suruh buat kapal terapung. Bagaimana? Tapi Nuh tetap taat. Nuh menjadi orang yang berkenan karena dia nurut apa yang dikatakan Yesus. Kronologinya 40 hari 40 malam Tuhan turunkan hujan di bumi. Karena kejahatan orang-orang di bumi. Nuh masuk. Nuh suruh masuk lebih dulu. Nuh istrinya, anak-anaknya, menantunya masuk. Tuhan suruh bawa 7 pasang binatang. Jantan dan betina yang tidak haram masuk bersama kamu. Terus 1 pasang binatang, jantan dan betina yang haram bawa juga masuk. Masuklah mereka dalam bahtera. 40 hari 40 malam hujan turun. Bayangkan saudara, mulai banjir melanda bumi itu. Tuhan menghukum orang-orang yang ada di muka bumi karena berbuat jahat dengan Allah, melakukan yang salah di hadapan Allah, dan Tuhan kecewa. Tuhan menghapuskan bumi itu dengan air bah. Tuhan menghembuskan angin dari bumi. Tuhan membuka cakrawala-cakrawala di atas. Turunlah hujan yang lebat membasahi bumi. Bumi tenggelam. Semua orang-orang yang ada di bumi, semua mati. Binatang-binatang yang tidak masuk mati. Semua mati semua. Karena keserakahan mereka. Karena kejahatan mereka. Karena mereka berdosa di hadapan Allah. Tuhan marah. Tapi Nuh dan seluruh keluarganya selamat. Selama 150 hari, kapal bahtera yang dibuat Nuh itu terapung-apung. Sampai akhirnya 150 hari air itu menjadi surut. Dan Nuh beserta keluarganya selamat. Mengapa Nuh selamat? Apakah Tuhan berkata, oh
Tuhan itu pilih kasih? Tidak. Kalau saudara baca dalam Kejadian 6, 7 dan 8 kita melihat Nuh. Di zaman Nuh aku hanya menemukan orang seperti Nuh yang tidak bercela, yang berkenan kepadaku. Dari sekian banyak orang yang di muka bumi, Nuh memisahkan diri dari pergaulan yang tidak baik. Nuh memisahkan dari ajaran yang tidak baik. Nuh memisahkan dari komunitas yang tidak baik. Sehingga Nuh bergaul akrab dengan Allah. Saat mengisi hari-hari dengan baik. Saat Nuh tahu hidup ini berarti. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan waktu dia hidup di muka bumi. Dia melakukan yang benar. Dia berkenan. Dia taat apa yang Tuhan katakan. Akhirnya dia mengalami satu kemenangan di tengah-tengah kejahatan yang melanda dunia saat itu. Saudara, seringkali kita nggak ngerti. Seringkali kita jadi orang-orang yang tidak mengerti kesempatan yang Tuhan beri. Seringkali banyak orang muda berkata, saya masih muda, panjang waktuku, hidup sembrono. Tidak melayani Tuhan dengan baik. Atau mungkin ada orang berkata, aku bisa melakukan apa saja. Kan aku masih hidup. Tapi hari ini Tuhan tegur kita. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Sudahkah kita tahu hidup yang berarti itu yang bagaimana? Hidup yang berarti adalah seperti Nuh. Taat dan berkenan di hati Tuhan. Seringkali kita bilang, Tuhan berkati aku. Tolong aku, berkati aku. Tapi seringkali kita lupa melakukan yang baik. Seringkali apa yang menjadi hak Tuhan. Seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak taat. Seringkali kita menjadi orang-orang, Tuhan berkati aku, berkati aku. Kalau berkatnya kurang sedikit, kita sudah ngomel. Tuhan berkatku kurang. Tapi seringkali kita lupa kepada si pemberi berkat. Seringkali kita mencuri yang menjadi milik Allah. Kita diberkati bukan karena saudara pandai, saudara bisa bekerja, tapi karena Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, mari di tengah-tengah keadaan yang membingungkan, firman Allah mulai dibolak-balik. Sudah lihat berita-berita YouTube, banyak membingungkan orang-orang percaya. Tapi kalau engkau seperti Nuh, hanya dengar suara orang, hanya dengar suara Tuhan, bukan suara orang. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku. Dan ujilah aku, maka aku akan membuka tingkap langit. Mari, jadikan hidup ini berarti untuk menjadi umat Allah yang jujur, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah dunia yang menakutkan, kalau engkau tetap menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan, taat melakukan firman Allah, tidak mengurangi, tidak menambahi firman Allah. Saya percaya kalau Nuh dipelihara Allah dan keluarganya, saya percaya jemaat Alpha Omega dan para pembaca online pun akan dipelihara oleh Allah. Bukan hanya di bumi ini, tapi kalau kita satu saat kembali kepada Tuhan, kita bukan menjadi orang yang malang, tapi kita menjadi orang yang berbahagia. Mari jadikan hidup ini berarti untuk menikmati segala kebaikan Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tahu hidup ini akan menjadi berarti kalau kita menyenangkan hati Allah. Siapa yang pagi ini berkata, aku mau taat, aku mau hidup berkenan, tutup mata, dia ada di sini. Siapa yang ingin Tuhan disenangkan dan Allah disenangkan, angkat tanganmu.
Saya tidak pernah memaksa, ini berkat untuk saudara. Dia ada di sini. Kalau dia menolong lu, dia akan juga menolong jemaat Alpha Omega. Yang sakit jangan takut. Dia Yehova Rafa yang akan menyembuhkan penyakitmu. Yang kekurangan hadapi jalan buntu, jangan takut. Dia bisa buka kembali pekerjaanmu dan memberkati pekerjaanmu. Dalam menghadapi beban keluarga yang berat, jangan takut. Dia sanggup menjadikan keluargamu indah di hadapan Allah. Asal engkau taat melakukan firman Allah. Saya akan menyanyikan lagu ini satu kali. Saudara tunduk kepala. Dia ada di sini, dia akan melakukan sesuatu yang baik. Dia akan bekerja dengan baik. Dia akan menyatakan sesuatu yang baik. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh indah, indahlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasamu sungguh tak berubah. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh indah, indahlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasamu sungguh tak berubah. Semua katakan. Sungguh manis, manislah Yesusku. Nyanyi dengan iman. Dia sangat indah bagi hidupmu. Dia sangat ajaib bagi hidupmu. Dia sudah mati, rela menyerahkan dirinya untukmu dan untukku, menyediakan janji hidup yang kekal. Mari jadikan hidup ini berarti, melakukan firman Allah dengan benar. Semua dengan iman katakan, sungguh manis, sungguh manis, manislah Yesusku. Oh yes. Sungguh indah, indahlah Yesusku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasamu, kuasamu sungguh tak ber. Sekali lagi dengan iman, semua katakan, Tuhan sangat baik bagi jemaat Alpha Omega. Kalau engkau ada pagi ini, bukan karena engkau mampu, engkau bisa, tapi karena Tuhan baik. Tuhan sangat mengasihi jemaat Alpha Omega. Tuhan sangat mengasihi para pembaca online. Oh, engkau ada di tempat ini Bapa, bekerjalah. Sekali lagi, angkat tanganmu dan berkata, sungguh manis, manislah Yesusku. Yes Lord. Sungguh indah, indahlah Yesusku. Sungguh ajaib,
merenungkan apa yang sudah kita dengar. Pada waktu Tuhan menghukum bumi ini, marah dengan kejahatan orang-orang di zamannya Nuh. Tapi Nuh selamat. Keluarganya selamat. Bukankah Nuh hebat? Tapi karena Nuh taat. Nuh jadi orang yang berkenan. Saya percaya Tuhan ada pagi ini di sini. Dunia sebentar akan dihanguskan oleh Allah. Dunia sebentar akan dibinasakan. Tapi bersyukurlah kalau engkau menjadi orang yang berkenan dan taat. Engkau diselamatkan. Siapa yang mau? Lambaikan tanganmu. Dia ada di sini. Saya percaya ini penyataan imanmu. Dia akan melakukan yang baik bagi orang-orang yang taat. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Dia sedang bekerja dengan caranya yang ajaib. Katakan dengan iman. Aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Aku mau menyenangkan. Iyalah masakan. Iyalah mayasakan. Iyalah mayasakan. Iyalah mayasakan. Masih ada detak jantung. Masih ada nafas dalam tubuhmu. Itu satu anugerah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mau menyenangkan-Mu. Angkat kedua tanganmu. Dan kau berkata, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Dia melihat apa yang kau lakukan hari ini. Dan kau sebentar pulang. Bukan seperti waktu engkau datang. Engkau pulang dengan sebuah kemenangan. Engkau pulang dengan sebuah mujizat. Tuhan kita dahsyat. Mari beri kemuliaan bagi Allah. Dia dimuliakan di tempat ini. Dia ajaib. Oh, yes. Sungguh manis. Manis Yesusku. Haleluya. Oh, yes. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Keluarkan suaramu dengan sungguh-sungguh. Dia mendengar apa yang sedang kita naikkan kepadanya. Sebuah pujian dan penyembahan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Kepadamu mengasihi. Sekali lagi angkat tanganmu berkata mengasihi. Bekerjalah pagi ini Tuhan. Bekerjalah jamah setiap umatmu. Bekerjalah di tempat ini Tuhan. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dulu. Saya minta dengan hormat Bapak Yohanes Sandoyo akan berdoa buat firman Allah. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Sekali lagi katakan, Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan, suaramu tidak terdengar lagi, tetapi kuasa firman-Mu sudah berderak-derak di dalam hati kami, untuk kami menjadi jemaat semakin berarti, mengandalkan Engkau, Tuhan, tetap setia dan setia, tetap percaya kepada Engkau, Tuhan, dan tetap tenang apapun dalam kondisinya, Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur, Tuhan. Berterima kasih kepada Engkau, Tuhan. Betapa luar biasanya firman-Mu, Tuhan, yang sudah kami dengar, Tuhan. Tuhan, ketika kami dalam ketakutan, biarlah Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau, Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang berarti kepada Engkau, Tuhan. Ketika kami hidup dekat kepada Engkau, Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan, Tuhan. Engkau Yehova Nisi, panji-panji kemenangan kami, Tuhan. Biarlah kami tidak takut, tidak gentar, Tuhan, ketika kami menghadapi segala permasalahan, Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Ketika kami dalam kepanikan, Tuhan, problem persoalan mendesak kami, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau Yehova Shalom, Sang Damai itu memberikan kemenangan, memberikan ketenangan, Tuhan. Kami tidak panik, Tuhan. Kami bersama dengan Engkau, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Bapa, haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan. Ketika kami dalam ketakutan, Tuhan, Engkau Yehova Sama yang sudah hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, Tuhan. Kami tidak takut. Haleluya, Tuhan, haleluya. Sungguh luar biasa firman-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapa, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya Tuhan. Apapun dalam kondisinya Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Bersandar penuh kepada Engkau Tuhan. Ketika kami bersandar kepada Engkau Tuhan, ada berkat, ada mujizat, dan ada pertolongan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Efata yang sudah membuka pancera indera rohani kami Tuhan. Tuhan, kebutaan kami bisa melihat betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Oh Yesus, maha besar Engkau Tuhan. Engkau juga membuka tuli rohani kami Tuhan. Pada saat kami Tuhan mendengar firman-Mu pagi hari ini, ketulian kami Tuhan, haleluya, haleluya, Engkau bukakan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Efata, Engkau juga membuka dalam kebisuan kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami bersuara Tuhan, memperdengarkan suara-Mu Tuhan, baik di keluarga kami maupun di jemaat yang luas Tuhan. Haleluya Tuhan. Bukakan Tuhan seluruh panca indera rohani kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Sungguh kami sangat diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu tersimpan di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan kami mau melakukan Tuhan kehendak sesuai rencana-Mu. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami menjadi jemaat-jemaat yang berarti Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah kami yang maha besar. Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Pendeta David ini. Biarlah menjadi saluran berkat. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan. Dan kami ketika kami pulang Tuhan, kami sudah beda. Kami pulang membawa kemenangan, membawa berkat yang luar biasa. Di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Mengingatkan kami. Supaya kami tidak takut. Tidak patah semangat. Supaya kami tetap kuat, tahan, dan percaya kepada-Mu. Karena Engkau Allah satu-satunya kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami yakin Tuhan tolong kami semua Bapa. Kalau sebentar kami pulang, kami mau berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara.